Hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini dan seterusnya saya akan angkat tema-tema tentang bagaimana mengikut Kristus, bagaimana beriman Kristen. Dan khusus pada poin pertama, saya akan angkat satu judul. Jadi orang beriman Kristen itu gampang-gampang susah. Jadi orang beriman Kristen itu gampang-gampang susah. Mengapa? Disebut gampang, mudah, saudara. Karena apa? Karena kita tidak harus membaca langsung dari Alkitab bahasa asli, Ibrani misalnya, Perjanjian Lama, atau Yunani misalnya, Perjanjian Baru. Kita bisa membaca dari kitab yang kita bisa, bahasa Indonesia atau bahasa daerah barangkali. Bahkan kalau mau belajar pun gampang, kita tidak usah banyak keluar uang dengan beli kitab. Kalau mau dengan Android kita bisa download Alkitab. Gampang. Gampang lagi karena apa? Karena kita tinggal beriman dan bisa berdoa dengan cara yang kita bisa. Ada orang yang Kristen dan Kristen baru ya, dia tanya pada saya, Pak Pendeta, kalau saya kan Kristen baru nih, bagaimana Pak? Kalau berdoa itu menghadap kemana? Kalau berdoa itu lalu sikapnya bagaimana Pak? Kalau berdoa itu pakai bahasa apa? Wah, ya. Dan saya jawab, inilah uniknya menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Karena mudah. Yang dipentingkan kesungguhan kita untuk berrelasi dengan Tuhan. Kalau berdoa, menggunakan bahasa yang kita bisa punya, yang kita bisa paham, yang kita bisa memahami dan mengerti. Kalau ibu bapak saudara orang Jawa atau Indonesia, ya gunakan saja bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau ibu bapak saudara orang Batak, yang boleh gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Batak. Orang Madura, orang Sunda, orang Bali dan seterusnya, gunakan saja yang kita bisa. Tidak ada aturan jelimet, berdoanya harus begini begitu, harus menghadap ke sana atau ke sana, lalu bahasanya harus ini itu, enggak. Gampang. Ya, mudah karena kita bisa menggunakan bahasa yang kita bisa. Alkitabnya juga begitu, kita bisa baca sendiri, mudah. Tapi sulit, mudah tapi sulit. Sulitnya adalah karena di dalam iman Kristen yang dipentingkan adalah pertobatan dan keyakinan iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada yang mau jadi Kristen, dia tidak bisa sekedar membaca kalimat syahadat, misalnya syahadat rasuli, lalu setelah membaca syahadat rasuli lalu jadi Kristen. Enggak begitu. Menjadi Kristen pakai proses yang panjang. Jadi memang mudah tapi sulit tapi mudah, tergantung kita. Saudara, kita akan menghayati hal ini, dan saya berharap keterangan-keterangan yang nanti saya berikan berguna tidak hanya untuk anak muda yang sedang belajar kekristenan atau untuk orang tua yang ingin mendalami tentang kekristenan, tapi ini juga berguna untuk semua bagaimana kita beriman Kristen, sehingga kita memiliki hal yang penting. Kita mengerti bahwa beriman Kristen memang beda, dan itu yang kuharap kita menjadi paham. Supaya menjadi jelas, saya akan ajak kita untuk membuka firman Tuhan. Saudara, buka Injil Matius. Matius pasal 28. Matius pasal 28. Pada ayat
yang ke 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, yang demikian sabdanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya akan bacakan lagi ayat 19-20 dari Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita cermati hari ini, saudara. Yang pertama adalah menarik bahwa pergilah berarti tindakan aktif. Orang-orang yang beriman Kristen harus mewartakan harapannya di dalam Kristus secara aktif. Pergilah. Dan menarik, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Artinya proses pertama untuk menjadi orang yang beriman Kristen adalah pemuritan. Pemuritan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu prinsip pertama, pemuritan. Kita harus mengerti kenapa harus ikut Yesus. Kita mengerti ternyata Gusti Yesus atau Yesus Kristus itu mengalami proses sebagai bukti cinta kasih untuk keselamatan kita. Itu dijelaskan dalam pemuritan yang pertama. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka untuk menjadi orang yang beriman Kristen itu satu pemuritan, yes, betul, tapi tidak cukup itu. Yang kedua adalah baptisan. Baptisan. Baptis adalah salah satu sakramen di dalam gereja. Maka di sini dikatakan baptisan. Baptisan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang Esa. Baptisan. Lalu yang ketiga, dan ajarlah mereka melakukan. Maka yang pertama adalah pemuritan, yang kedua adalah baptisan, yang ketiga adalah pengajaran. Pengajaran. Ini ajarkanlah mereka. Nah, jelas untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi orang Kristen, gampang-gampang susah. Gampangnya tidak pakai acara yang ribet, tapi susah karena di situ ada 3 proses, yaitu pemuritan, baptisan, dan pengajaran di dalam Tuhan Yesus. Dan ini sumbernya. Poin terakhir ada ditulis di situ, ayat 20 bagian akhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Tuhan Yesus memberi proses kita untuk pemuritan. Tuhan Yesus memimpin proses kita untuk menerima baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah
pengajaran. Oleh sebab itu, ini sulitnya ya. Oleh sebab itu, bagi yang ingin beriman Kristen, dia harus mau mengalami proses pemuritan, baptisan, dan pengajaran. Dan ini butuh proses yang tidak ringan. Orang harus sungguh-sungguh untuk belajar tentang firman Tuhan ini, yang sudah dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain, bahasa daerah, tapi ini harus dibaca, dihayati. Kita tidak harus baca dari bahasa asli. Kalau bisa boleh juga Ibrani dan Yunani. Paling tidak kita ngertilah. Jadi kalau ada orang yang berkata orang Kristen itu kitab sucinya palsu, kita tidak usah membalas. Kita diam dan katakan, Tuhan ampuni karena dia tidak tahu. Tidak usah ditanya, yang asli mana? Dia pasti nggak tahu, karena memang nggak tahu. Padahal ada bahasa Ibrani dan Yunani. Oleh sebab itu, inilah yang disebut dengan menjadi Kristen gampang, susah. Sepintas mudah, dan memang mudah. Tapi ternyata sulit, tidak mudah. Ada proses. Prosesnya 3. Pemuritan, baptisan, dan pengajaran. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin untuk memahami bahwa ternyata mengikut Yesus, beriman Kristen itu gampang-gampang susah, mudah tapi sulit, sulit tapi tidak mudah. Dan itu ternyata mudah karena ada banyak hal yang bisa kami lakukan. Syarat utamanya adalah pertobatan. Dan sulit karena ternyata ada proses pemuritan, ada baptisan, dan ada pengajaran yang tak pernah usai seumur hidup. Kami harus selalu belajar dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih, dan semoga ini menjadi patokan kami sehingga kami bisa untuk lebih sungguh-sungguh memahami bagaimana kami beriman Kristen. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.